Apakah anak saya normal? Halo, ketemu lagi dengan saya Dr. Rudi Hartono. Ini ada pertanyaan dari Ibu Fatma. Dia punya anak laki-laki, 2 minggu lagi umurnya setahun nih. Nah, ini data berat badannya 8,2, tinggi badannya 72. Apakah anaknya normal? Nah, ini banyak sekali ya model pertanyaan seperti begini. Tak henti-hentinya ya, cobalah orang tua belajar ya, memplot di grafik tumbuh kembang anak. Gampang kok. Nah, kalau nggak bisa ya, coba tanya di kader puskesmas, dokter puskesmas, atau teman yang mengerti. Nah, dari data yang ada ini, kalau saya plot di grafik tumbuh kembang WHO, nah yang Z-score ya, nah ini masih normal, beratnya masih di atas garis merah -2 standar deviasi, tinggi badannya juga masih di atas -2 standar deviasi. Tapi ini anaknya kecil ya, nah idealnya itu umur setahun 10 kilo dan tinggi badannya sekitar 74, 75, atau 76. Ada yang bisa 78. Nah, yang pertanyaannya yang menjadi buat concern saya nih, nah ini normal itu kan ada 3 nih, normal kecil, normal sedang, normal besar. Nah, kita harus plot di grafik tumbuh kembang anak ya di WHO Growth Chart misalnya. Nah, dari umur sebulan, 2 bulan, nah kita tahu nih ini normal kecil atau ada perlambatan pertumbuhan. Nah, jadi karena ini kecil kita harus bedakan dulu yang mana nih. Kalau dia normal kecil ya masih lumayan. Tapi kalau udah mulai hambatan pertumbuhan, tadinya bagus, sekarang jadi jelek. Nah, itu tanda bahaya. Nah, jadi kita harus mencari tahu ini ada tanda bahaya atau enggak. Nah, lalu solusinya gimana? Ya, tentu solusi berdasarkan penyebabnya apa. Nah, misalnya badannya kecil nih. Nah, rasa makanannya gimana? Pola makannya gimana? Teratur atau enggak? Teksturnya gimana? Cocok atau enggak? Lalu cara memberi makannya bagaimana? Apakah ada penyakit penyerta? Nah, misalnya infeksi saluran kencing. Apakah ada kontak dengan orang dewasa yang TBC atau remaja yang batuk-batuk yang kita curigai TBC? Nah, tentu penyelesaiannya ya tergantung penyebabnya. Jadi nggak gampang. Coba dicari tahu sendiri ya yang tadi saya sebut kira-kira yang mana. Nah, lalu diperbaiki. Nah, misalnya selera makannya ya, rasa makanan sesuai dengan anak, lalu teksturnya, porsinya juga. Nah, jadi solusinya ya sementara porsi makan ditingkatkan, terutama protein hewani, telur, ikan. Nah, boleh pakai susu tinggi kalori. Nah, lalu pola tidurnya harus diperbaiki karena ada anak nih yang dibangunin nih kalau orang tuanya sibuk nih, pulangnya malam dibangunin, ajak bercanda, ajak main, baru tidur lagi. Nah, itu bisa mengganggu pola makan anak. Nah, coba diperbaiki dalam 2 minggu. Nah, kalau tidak membaik, sebaiknya ke dokter anak terdekat untuk dicari tahu nih yang mana ini normal kecil atau sudah hambatan pertumbuhan, faltering growth. Ya, kalau kita diamkan lama-lama jadi kurang gizi, stunting, akhirnya kecerdasan otaknya terganggu. Semoga dapat menjawab ya. Salam sehat.